Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih umat Allah dimanapun Anda berada, hari ini hari Selasa 23 November 2021 dalam minggu biasa yang ke-34. Lukas 21 ayat 5-11 berkisah tentang atau berbicara tentang nubuat Yesus tentang penghakiman, tentang zaman yang akan datang. Nah, para saudara, ada seorang ayah dan anak sedang berkendara melalui sebuah perbukitan, dan pada saat itu mereka sedang berada dalam mobil yang dikemudikan oleh sang ayah, dan rupanya ada sebuah papan iklan di ladang seorang petani yang berbunyi bahwa Tuhan Hakim satu waktu akan datang. Ya, sekali lagi, Tuhan Sang Hakim akan datang. Begitu ringkasan yang ada dalam papan iklan tersebut. Lalu anak ini bertanya, apakah petani yang memasang papan iklan tersebut atau baliho di ladangnya ini beragama Katolik atau tidak? Kemudian si ayah berkata, kemungkinan tidak. Memasang papan iklan atau baliho dengan tulisan-tulisan seperti ini bukan budaya Katolik di Amerika. Begitu pengakuan sang ayah. Tapi meskipun hal itu dibicarakan oleh ayah dan anak yang beragama Katolik ini, saya kira ini juga hal yang baik dan bagus, bahwasanya hari ini kita bicara tentang penghakiman, tentang Yesus yang akan datang kedua kali, dan tanda-tanda yang akan menyertai kedatangan Yesus ini. Dikatakan dalam Lukas 21 ayat 5-11, ada banyak orang yang mengagumi bait suci Yerusalem, dan bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai-bagai barang persembahan. Memang beberapa orang mengagumi keindahan bait Allah. Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi, menyatakan bahwa tidak ada yang seindah bait Allah ini, bahwa dia dibangun dengan menggunakan batu putih yang besar yang membuatnya tampak dari kejauhan seperti gunung yang tertutup salju. Luar biasa keindahan bait suci. Selain itu, bagian depan tempat kudus ini juga ditutupi dengan emas, dan pintu masuknya itu juga memiliki motif pohon anggur emas, hadiah yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi kemudian ketika orang-orang mengagumi bait suci ini, Yesus selalu berkata, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan runtuh. Jadi sebagai tanggapannya, Yesus yang telah mengajar di bait suci sekarang mengajarkan tentang bait suci, tentang kehancuran yang akan datang. Demikian pula ya, dalam perjanjian lama, Yeremia telah menubuatkan kejatuhan bait suci yang pertama, yang telah Yesus nubuatkan sendiri dengan menyebut bait suci sebagai sarang penyamun. Nah, para saudara-saudara yang terkasih, memang pada akhirnya tahun 70 Masehi akan dikepunglah Yerusalem, dan pada saat itu Yerusalem akan mengalami kehancuran, dan tidak ada satupun yang tersisa, ataupun yang tersisa pun dari bait suci kemudian akan dihancurkan. Lalu kemudian murid-murid bertanya, kapan itu terjadi dan apa tanda-tanda yang menyertainya? Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu ikuti mereka, dan sebagainya. Nah, ditanya kapan dan tanda apa yang menyertai peristiwa ini, Yesus menjawab pernyataan utama tentang hal-hal yang terakhir, ya, tentang hal-hal yang terakhir. Khotbah Yesus selalu mengatakan tentang penghakiman dunia pada kedatangannya yang kedua. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa atau tanda-tanda yang menyertainya telah Yesus katakan
ada penganiayaan, dan juga akan ada penyesatan, dan ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Mesias dan lain sebagainya. Jadi Yesus selalu berkata kepada mereka supaya kita waspada, supaya kita jangan lengah dengan hal ini, ya. Waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang hal-hal yang terakhir. Injil hari ini juga mengajak kita untuk bertekun ketika masa-masa penganiayaan itu datang, ya. Ketekunan ini adalah bentuk ketabahan kita, ya, kemampuan kita untuk bertahan di bawah tekanan rasa sakit dan kesulitan yang kita hadapi sebagai seorang pengikut Kristus. Kisah para rasul telah menceritakan tentang bagaimana orang-orang Kristen dianiaya pada saat itu. Bagaimana kekristenan pada saat itu mengalami persekusi di mana-mana. Banyak orang Kristen yang mati sebagai martir. Resiko kemuridan, resiko mengikuti Yesus, resiko yang kita alami sama seperti guru yang kita ikuti, Sang Mesias, yaitu Tuhan sendiri. Nah, baik kita belajar untuk terus mengalami atau mohon supaya kita tabah, tekun melakukan yang baik, ya. Karena memang karena segala bentuk kesaksian hidup kita, kesetiaan kita dalam iman, tentu ini berbahaya bagi keberadaan kita di dunia ini. Sewaktu-waktu kita bisa dianiaya, sewaktu-waktu kita bisa disingkirkan. Untuk itu mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita ketekunan yang akan kita butuhkan untuk tentu menanggung penganiayaan yang sedang terjadi dalam budaya kita saat ini. Ada banyak, harus diakui ada banyak serangan terhadap gereja Katolik saat ini. Ketika kita mempertahankan anti aborsi, ya, ketika kita mempertahankan monogami, ketika kita melarang perkawinan sesama jenis, ketika kita tetap bertahan dalam moralitas kita, banyak serangan dari sana sini dan mengucilkan kita, dan dalam tanda kutip membuat kita disingkirkan. Ini merupakan sebuah bentuk, ya, pengucilan atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi para saudara, kita harus yakin guru kita yang sudah terlebih dahulu mengalami hal-hal yang seperti ini tentu menjadi sumber kekuatan bagi kita ketika kita harus menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya. Kadang-kadang hari terakhir kedatangan Tuhan itu memang ditandai oleh banyaknya kesesatan-kesesatan yang muncul. Dewasa ini juga bentuk-bentuk kesesatan yang disebarkan oleh si jahat itu sendiri semakin halus, ya, bisa membuat kita terkecoh atau membuat kita menjadi diam terhadap bentuk kesaksian iman kita. Jangan diam, tetap tekun, tetap bertahan di dalam penganiayaan. Pada saat itu Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.